最高の浄水掃除。 Mata air pegunungan, airnya dari gunung mana ya? Pompanya juga banyak banget kayaknya di pabriknya. Ceki Check Out. Cek dulu baru check out. Halo, balik lagi di Ceki Check Out, tempat yang paling pas buat kamu kepoin perlengkapan bisnis dari Indotara. Karena apapun peralatannya, yang penting ceki-ceki dulu baru check out. Sebelum saya jawab semua pertanyaan yang masuk, Mincek kasih tahu dulu nih, buat kalian yang ingin mengajukan pertanyaan di segmen Ceki Check Out ini, kalian bisa menulis pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom komentar YouTube atau kolom komentar sosial media Indotara Persada yang lainnya. Nanti pertanyaan kalian bakal Mincek kumpulin dan dijawab di episode berikutnya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan yang pertama dari Bapak Bagas Lukito ya. Mincek, aku baru lihat berita nih, katanya ada air minum yang dibilang dari sumber mata air pegunungan, tapi ternyata sumbernya dari pompa tanah biasa. Lah, terus bedanya apa dong antara air pegunungan beneran sama air tanah? Emang kalau disaring pakai teknologi udah bisa dibilang dari mata air pegunungan? Aku jadi bingung deh, yang bener-bener murni itu yang mana sebenarnya? Ya memang pertanyaan ini lagi viral banget nih belakangan ini ya. Dan jujur, ya sempat mikir juga sih, mata air pegunungan, airnya dari gunung mana ya? Pompanya juga banyak banget kayaknya di pabriknya gitu ya. Tapi serius, ini topik yang penting banget karena banyak orang itu percaya bahwa air pegunungan tuh pasti murni, padahal belum tentu. Ya tapi gini, sebetulnya sumber airnya tuh nggak begitu penting ya. Yang lebih penting itu bagaimana cara ngejaga air itu dan juga penyaringannya. Air dari gunung itu bisa aja kotor kalau dia lewat jalannya tuh berbatuan, besi, atau terkena bakteri ya. Dan sebaliknya, kalau air tanah itu pun bisa jadi bening banget kalau bisa diolah dengan benar. Nah, teknologi sekarang tuh juga udah gokil bro ya. Jadi mesin RO itu udah bisa nyaring air sampai level molekul ya. Debu, logam berat, bakteri, semuanya bye-bye pokoknya. Bayangin aja, tingkat penyaringannya itu sampai dengan 0,0001 mikron ya. Jadi kalau ada yang bilang air kami dari pegunungan, ya kamu juga bisa sih bikin air yang lebih jernih, lebih higienis, dan lebih jujur di rumah sendiri. Jadi ngapain masih beli galon tiap minggu? Lagian mesin RO tuh bukan buat orang kaya kok ya. Justru banyak orang-orang pinter yang nggak mau buang uang untuk beli air yang katanya alami. Padahal diambilnya dari bor tanah juga. Jadi kesimpulannya, boleh percaya sama gunung ya, tapi lebih bagus percaya dengan filter RO. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Dimas Baskoro ya. Halo Mincek, aku punya usaha kecil yang butuh air minum setiap hari, seperti untuk bikin es batu. Selama ini sih aku pakai air galon brand tertentu, soalnya lebih praktis. Tapi abis dengar isu air yang katanya dari pegunungan, ternyata pompa tanah, kok jadi ragu ya? Menurut Mincek, usaha kayak gini tuh sebenarnya pakai air model seperti apa sih? Biar aman, bersih, dan kualitasnya stabil. Nah, ini jadi pertanyaan yang memang banyak banget orang kepikiran ya. Kan selama ini kita percaya tuh kalau air galon itu dari mata air pegunungan. Kayak bayangan di iklan gitu, gunungnya berkabut, airnya mengalir dari batu, terus masuk ke botol bening. Tapi kan belakangan ini baru rame nih ya, ternyata sumbernya bukan dari mata air, tapi dari pompa tanah di belakang pabrik. Lah kalau gitu airnya sama aja dong kayak air rumah kita. Dan jangan lupa ya, selama perjalanan distribusi, galon itu bisa kena panas, hujan, debu, bahkan kadang diangkut, dijatuhin, atau diinjek-injek waktu bongkar muat. Jadi yang awalnya diklaim air pegunungan alami, sampai ke kamu belum tentu loh sebersih yang dibayangin. Padahal kalau buat usaha seperti bikin es batu atau kopi atau minuman lah ya, kualitas air minum itu betul-betul penting banget. Karena air yang gak stabil itu bisa bikin rasanya jadi berubah. Bahkan alat kamu tuh bisa jadi cepet kotor loh, bisa berkerak ya. Jadi makanya paling aman tuh pakai mesin reverse osmosis sendiri. Kenapa? Karena kamu akan tahu airnya dari mana, prosesnya juga jelas, dan yang paling penting hasilnya tuh pasti jernih. Soal biaya juga nggak perlu khawatir ya, karena kalau pakai mesin RO itu bisa hemat sampai dengan 70-80% dibanding beli galon brand terkenal tiap hari. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan Susanto ya. Mincek, aku sering dengar nih air yang bagus itu katanya harus TDS yang kadarnya rendah ya, bebas kotoran mikro.
Nah, kalau mesin Kusatsu kan bisa nyaring air sampai bisa langsung diminum tuh. Itu berarti TDS-nya udah rendah banget ya. Aman nggak sih untuk diminum tiap hari, Mincek? Nah, ini kayaknya ilmuwan nih. Udah ngomonginnya teknikal nih, TDS. Nah, ini pertanyaan yang keren banget ya. Sekarang udah mulai pindah deh dari tadinya mitos ke logika ya. Dari percaya gunung sekarang percaya ke angka-angka teknikal. Jadi gini, yang bikin air dari mesin Kusatsu reverse osmosis itu istimewa bukan embel-embel air pegunungan ya. Tapi memang karena teknologinya yang beneran bisa nyaring sampai ke level mikron ya. Tadi saya udah jelasin, itu pori-pori membrannya ukurannya sampai 0,0001 mikron. Luar biasa ya, sekecil itu tuh sampai bakteri, virus, logam berat aja semuanya nggak bakalan bisa lolos gitu. Itu ibaratnya dia bisa nyaring partikel yang ukurannya itu seperti sehelai rambut kita nih, dibagi 1 juta. Bayangin sekecil apa. Keren banget kan? Hasilnya pasti airnya akan jadi super murni ya. Karena apa? Kadar zat terlarutnya atau TDS itu bisa turun ya, bahkan sampai dengan 98% dari TDS inputnya. Jadi kalau ditotalin setelah diproses filter air, biasanya TDS itu bisa mencapai 10 sampai dengan 30 ppm ya. Itu artinya apa? Airnya tuh ringan, segar, dan aman banget untuk diminum tiap hari. Bahkan banyak pelanggan yang pakai buat masak, bikin kopi ya, bikin es batu, karena rasanya tuh bener-bener konsisten, nggak ninggalin kerak di alat ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah Pratiwi ya. Mincek, aku penasaran deh, air yang udah disaring pakai mesin RO seperti Kusatsu itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke rasa masakan? Soalnya aku ngerasa kalau airnya itu bersih banget, masakan tuh jadi lebih pure rasanya. Apa jangan-jangan cuma sugesti lidahku aja nih? Nah, nih Bu Indah kayaknya abis dipuji nih sama suami nih, kayaknya makanannya enak nih. Pertanyaan kayak gini tuh sering banget nggak kepikiran orang ya, tapi efeknya tuh beneran nyata ya. Jadi gini, air yang belum disaring biasanya itu punya zat terlarut seperti kaplorit, logam, atau mineral yang berlebih. Jadi kadang nggak kelihatan, tapi itu bisa mengganggu rasa alami dari bahan masakan ya. Air dari mesin Kusatsu RO ini udah disaring sampai dengan level 0,0001 mikron. Jadi airnya tuh bener-bener murni ya. Seperti yang tadi saya bilang, TDS-nya itu cuma sekitar 10 sampai 30 ppm aja. Akibatnya apa? Waktu kamu masak nasi, bikin kopi, rebus sayur, atau bahkan bikin kuah bakso, itu dijamin rasanya jadi lebih pure ya. Dia lebih keluar rasa aslinya karena airnya nggak nimpalin rasa yang lain. Jadi itu bukan sugesti lidah kamu, emang airnya beneran bersih banget sampai rasa bahan aslinya itu dominan. Jadi iya bener ya, jadi bukan cuma sugesti doang, tapi memang air Kusatsu RO itu bikin rasa masakan tuh jadi lebih jujur. Oke, pertanyaan yang terakhir nih dari Ibu Saskia Putri ya. Mincek, kalau soal perawatan dan after sales-nya gimana ya? Soalnya aku masih awam banget nih soal mesin RO. Tenang Bu ya, gak seribet kalau di rumah ada mertua. Oke, pertanyaan ini itu penting ya, karena banyak yang ngira mesin RO itu super ribet, padahal aslinya tuh nggak sama sekali ya. Mesin Kusatsu reverse osmosis itu udah dirancang biar perawatannya simple banget ya. Jadi kamu cuma perlu ganti filter sesuai jadwalnya aja. Biasanya ada yang 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun, atau bahkan bisa lebih ya, tergantung dengan pemakaian dan kondisi air bakunya. Dan tenang aja, beberapa tipe Kusatsu juga sudah ada indikator usia pakai filternya ya. Spare part dan filternya itu ready stock terus. After salesnya pun jelas ya. Kita juga punya tim teknisi yang bisa bantu pasang, cek TDS, bahkan bisa bersihin unit kalau kamu pengen sekalian ya. Intinya gampang banget, kamu tinggal pakai aja. Biarin aja mesin yang kerja keras, kamu tinggal minum airnya. Nah, itu dia tadi sekilas tentang Kusatsu reverse osmosis system ya. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang saya ini, kalau untuk di rumah ya bisa pakai tipe yang S02 seperti ini, atau yang sudah bentuk dispenser. Jadi airnya tinggal langsung keluar aja, tinggal langsung pakai, tinggal langsung minum ya. Dan untuk yang industri nih, untuk yang pabrik-pabrik ya, kampus atau asrama bisa pakai yang industri ini, kapasitasnya lebih besar. Jadi kalau kalian pengen langsung punya unitnya, langsung aja hubungi tim sales Indotara Persada di nomor yang ada di deskripsi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang unit ini, hubungi kami sekarang di nomor 021 5011 2229 atau melalui WhatsApp di 0811 1914 6963. Atau buat kamu yang pengen ketemu dulu sama unitnya, pengen ketemu dulu sama Mincek, bisa banget. Datang aja ke showroom Indotara yang tepatnya berada di Geraha Indotara Persada di Pergudangan Millennium, Cikupa, Tangerang. Mincek tunggu ya.
PT Nutara Persada menghadirkan pelayanan purna jual terpercaya ya, ketersediaan spare part yang lengkap serta teknisi yang handal, dan kami akan selalu siap memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi Anda kapanpun dibutuhkan. Kalau masih ada pertanyaan lagi bisa komen di bawah ini ya. Nanti akan Incek baca dan kumpulin untuk nanti dijawab di Check Out selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini, dan tentunya subscribe ya. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info seru lainnya. Karena Mincek sudah menjawab semua pertanyaan kalian, sekarang saatnya check out. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.